Haleluya. Glory. Tetapi apa yang mereka dapatkan ketika Lot ada di Sodom? Allah langsung menurunkan api, hujan api dari langit, membakar Sodom itu semua. Apa yang sisa? Gak ada satu orang pun manusia yang ada di dalam Sodom tersebut mati semuanya. Apakah Lot keluar? Iya, Lot keluar. Apakah karena kegagahannya? Tidak. Siapa yang dilihat Tuhan adalah Abraham. Doa siapa yang dengarkan oleh Allah adalah doa Abraham. Jadi sebuah konfederasi gereja yang akan diikat dan dibakar seperti semak duri dan rumput duri. Tetapi di mana firman Allah sudah ditaburkan ke dalam hati umat, akan menuai seorang mempelai wanita bagi Kristus. Di Lukas 17:28. Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Lukas 17 ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Sama seperti zamannya Lot, mereka akan minum dan mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Hal yang sama di zaman Lot dan juga di akhir zaman ini. Haleluya. Hal yang sama. Tetapi kita lihat ketika di zaman Lot, di zaman Abraham, ya, mereka sedang melakukan pesta-pesta pora. Yang diinginkan oleh hati mereka, kekayaan, sibuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Haleluya. Kalau kita mengingat Lot, kita akan mengingat bahwa dua malaikat pergi menjumpai, datang kepada Lot, pergi ke Sodom. Kita akan mengingat peristiwa tersebut. Dan kita mengingat bahwa ada tinggal satu orang bersama dengan Abraham. Siapakah dia? Dia adalah Melkisedek. Dia adalah Allah. Haleluya. Dia sedang berjanji kepada Abraham. Haleluya. Kita lihat. Bukankah dunia tidak mendengarkan pesan di akhir zaman? Dunia mendengarkan. Semua orang tahu bahwa awan supernatural telah menampakkan dirinya. Tiang api sedang menampakkan dirinya. Di mana? Ya, Jonah. Awat kepada seorang nabi. Haleluya. Tahun 1963. Haleluya. Glory. Haleluya. Tetapi apakah ada perubahan ketika awan supernatural, ketika tiang api sedang menampakkan diri kepada dunia? Ketika malaikat yang dua orang itu pergi ke Sodom, siapakah yang keluar dari sana? Apakah mereka mendengarkan? Mereka menutup telinga mereka. Hanya siapa yang mendengarkan? Haleluya. Hanya ada satu orang tinggal bersama-sama dengan Abraham. Haleluya. Firman datang kepada Nabi. Firman datang kepada mempelai wanita. Haleluya. Orang-orang sibuk di zaman dulu. Di zaman sekarang pun orang-orang sibuk. Mereka tidak perlu lagi untuk mau melakukan firman. Haleluya. Tetapi Allah sedang berjanji kepada Abraham. Seorang anak akan dia lahirkan. Itulah janjinya. Tetapi karena iman Abraham yang ada dalam Allah, dia mengingat terus janji itu. Sekalipun pada waktu itu dia masih muda.
Tetapi ketika dia sudah berumur 100 tahun, 90 tahun, Sarah, dia 100 tahun. Sebelum dapat kepada umur yang sudah ditentukan Allah, dia selalu bersabar untuk menantikan apa yang dijanjikan oleh Melkisedek kepada dia. Haleluya. Glory. Jadi kenapa? Karena memang sudah terlatih orang-orang yang ada di organisasi. Sudah terlatih untuk diajar. Sudah terlatih untuk melakukan hal-hal duniawi. Kesibukan duniawi. Sama seperti di zaman Lot. Haleluya. Mereka sibuk. Tidak perlu lagi firman. Tidak perlu lagi Tuhan. Tetapi ketika tiba saatnya Sodom dibakar, mereka menjerit. Mereka tidak tahu lagi kemana mau mereka pergi. Haleluya. Tetapi bagi mempelai wanita, bagi orang yang percaya, tidak perlu dunia ini mempengaruhi untuk supaya sibuk, supaya melupakan Tuhan, supaya melupakan firman. Tidak perlu. Firman adalah pelita bagi kita. Amin. Bagi hidup kita. Terang bagi jiwa kita. Haleluya. Glory. Tetapi kita lihat dogma dan kredo-kredo. Mereka mengabaikan firman. Haleluya. Tetapi ketika Kristus datang, dia menemukan hal yang sama yang Adam temukan. Kita lihat peristiwa di Taman Eden. Apa yang ditemukan oleh Adam? Hawa sedang melakukan mencampurkan antara yang benar dan yang tidak benar. Sehingga dia mengandung hasil zina. Di mana seorang Kain dilahirkan. Haleluya, karena dia sudah diperdaya oleh si ular. Karena dia taat dan mau menerima perkataan si iblis. Haleluya. Iblis yang datang kepada ular dan ular itu berbicara kepada dia. Iblis sedang memakai ular untuk memperjemahkan perkataan si iblis tersebut. Sehingga perempuan terpedaya. Haleluya. Haleluya. Jadi hal yang sama juga yang ditemukan oleh Yehova Tuhan. Haleluya. Dan akhir zaman muncul dan gereja tidak memiliki jawaban. Itulah masalahnya. Haleluya. Di mana Yesus langsung berkata, sebagaimana di zamannya Sodom, demikianlah juga kelak kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Glory. Ketika dia datang nanti dan pintu akan ditutup. Nanti kita lihat tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Haleluya. Jadi kita lihat organisasi-organisasi sedang berusaha menaburkan benih. Benih yaitu adalah benih dunia, benih setan. Haleluya. Di mana mereka tidak percaya kepada firman di akhir zaman. Di mana mereka tidak percaya baptisan. Di mana mereka tidak percaya Malaikat 4, 5 dan 6. Haleluya. Di mana mereka tidak percaya kepada pemulihan.
yang berbicara tentang kitab Yoel. Aku akan memulihkan kembali kepadamu tahun-tahun apa yang habis dimakan oleh belalang, pengirim, pelompat, dan pindahan. Haleluya. Mereka tidak percaya. Dia pikir mereka itu pokok kopi yang dimakan oleh belalang-belalang tersebut. Pokok kopi, kentang, tanaman-tanaman muda, dan lain sebagainya. Bukan itu. Haleluya. Glory. Kalau ada belalang yang sedang memakan tumbuh-tumbuhan, ya semprot aja dengan pestisida. Mereka akan terusir atau mati. Apakah ada pengaruhnya? Orang-orang yang pandai mempersiapkan pestisida tersebut, obat-obatan untuk hama. Tetapi hama yang disebutkan, belalang yang disebutkan di dalam kitab Yoel, bukanlah itu. Haleluya. Glory. Orang-orang saja bisa pergi ke astronot, membuat pesawat jet, dan lain sebagainya. Mobil tanpa setir. Haleluya. Dan di mana orang sedang berpidato, contohnya di atas pentas berpidato, bisa ditampilkan di Amerika, bisa ditampilkan di Jepang. Haleluya. Inilah kepintaran orang-orang di zaman ini. Haleluya. Glory. Tetapi yang satu ini, belalang-belalang tersebut, itu yang disebutkan adalah manusia. Belalang-belalang tersebut adalah manusia. Apa yang dimakan, apa yang dirusak, adalah firman. Haleluya. Supaya orang-orang semuanya tersesat. Tetapi aku akan memulihkan kembali, kata Tuhan. Haleluya. Apakah organisasi dan masih bisa dipulihkan? Mereka tidak mau dipulihkan. Kenalilah pohon dari buahnya. Lebih penting mereka main judi, mabuk, ya, bertengkar dan lain sebagainya, melakukan kejahatan, pencurian, pembunuhan. Wah. Haleluya. Apakah mereka disebut bahwa mereka itu adalah anak Tuhan? Haleluya. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tetapi kita lihat Abraham, seorang yang tinggal bersama dengan Tuhan. Ya, dengannya. Dengan Melkisedek. Haleluya. Dan dia memanggil. Abraham memanggil dia Allah. Haleluya. Haleluya. Tetapi apa yang dibuktikan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, itu dibuktikan dan itu terbukti bahwa istrinya melahirkan seorang dari garis keturunannya. Haleluya. Siapakah dia? Yesus Kristus. Haleluya. Dan dia melahirkan seorang Ishak. Dan garis keturunannya pun dari Daud, tunas Daud, telah tampil, yaitu terang. Haleluya. Yang disebut adalah Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengingat. Haleluya. Kita tahu bahwa Abraham selalu mengingat janji seperti yang saya katakan tadi. Kita lihat Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan
pada pintu kemah yang di belakangnya. Di belakangnya N besar. Haleluya. Kita lihat Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkannya segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Haleluya. Haleluya. Glory. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Haleluya. Glory. Kita lihat ketika dia berumur 17. Ya. Dan ketika istrinya berumur 65 tahun dan Abraham 75 tahun, Allah menampakkan diri kepadanya dan berkata, ya, engkau akan memiliki seorang bayi melalui dia. Dia, ya, menerima Abraham, menerima firman-Nya. Ia membuat persiapan untuk 25 tahun, 75 tahun. Kita bayangkan sampai 100 tahun Abraham. Sampai 90 tahun Sarah. Berarti ada 25 tahun. Apakah dia sabar menanti, menunggu sesuai dengan janjinya? Dia sabar menantikan. Haleluya. Banyak masalah, banyak rintangan, banyak ejekan daripada orang-orang lain. Masa seorang yang sudah tua akan melahirkan seorang anak? Mustahil. Tetapi iman yang sedang ada di dalam Abraham, tiada mustahil bagi Allah. Dia sabar menantikan janji itu. Dia tidak pernah pikirannya terawang. Haleluya. Glory. Tetapi selalu mengingat kepada Sang Juru Selamat, yaitu Allah. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi itu adalah iman. Itu adalah benih rajanya Abraham. Itulah jenis benih yang menerima firman Allah. Jenis benih yang menerima firman Allah. Haleluya. Dan itulah hal yang akan mendatangkan mempelai wanita. Haleluya. Itulah hal yang akan bertemu dengan Kristus. Dia adalah firman. Haleluya. Dan jika gereja ditaburkan dengan suatu yang lain selain firman, itu tidak bisa pergi menuai dia. Haleluya. Harus firman. Kalau tidak sesuai dengan firman yang ditaburkan, maka itu tidak akan berarti, tidak akan berdampak. Haleluya. Jadi seharusnya bagaimana? Harus menyatu, harus sesuai. Harus satu. Sebagaimana suami dan istri adalah satu. Sebagaimana mempelai wanita dengan Kristus adalah satu. Karena ia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Haleluya. Glory. Kalau ada yang lain ditemukan di dalam kita, hal-hal yang lain, maka kita tidak akan menyatu dengan Kristus. Kita bukanlah tubuhnya. Kalau Kristus datang kepada gereja-gereja yang lain, kalau ada ditemukan firman yang tidak sesuai dengan firman-Nya, maka Kristus tidak mengatakan bahwa engkau adalah satu dengan saya. Engkau bukanlah satu dengan aku. Jadi siapa yang bisa menyatu dengan Kristus? Adalah yang mau melakukan firman-Nya. Mengatakan iya dan amin.
Haleluya. Hai istri, tunduk kepada suami. Hai suami, kasihlah istrimu. Haleluya. Hal yang sama kepada Kristus. Jangan pernah didapati yang lain-lain di dalam seorang istri. Jangan pernah didapati yang lain-lain ada di dalam mempelai wanita Kristus. Haleluya. Glory. Karena hujan awal sudah turun, hujan akan segera tercurah. Haleluya. Jadi apakah yang akan dihasilkannya? Kita lihat. Kita baca Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Matius 25 ayat 2. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Kita lihat. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Haleluya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Siapakah yang berseru ini? Mempelai datang, song-songlah dia. Haleluya. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Haleluya. Siapa yang nyuruh mereka untuk menghabiskan minyak tersebut? Siapa menyuruh mereka untuk tidak mengisi minyak tersebut? Haleluya. Siapa menyuruh orang-orang supaya mereka mengusir roh Kristus daripada dalam hatinya, dari jiwanya, dari palungannya? Siapa menyuruh orang-orang untuk menolak Roh Kudus? Hanya satu yang mau menyuruh Roh Kudus supaya tidak diterima oleh orang-orang, yaitu iblis. Haleluya. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah sendiri, yaitu supaya rohnya diterima oleh semua orang. Haleluya. Tetapi ada persyaratannya. Tidak boleh bercampur antara gelap dan terang. Harus bersih. Haleluya. Supaya roh datang kepada jiwa orang yang percaya. Haleluya. Jadi itulah sebabnya dikatakan seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya bijaksana. Haleluya. Yang bijaksana ini siapa? Adalah mempelai wanita. Yang bodoh ini siapa? Ini adalah gambaran organisasi denominasi yang mencampurkan olahan pikiran manusia, yang bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri, bukan bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada Roh Kudus. Haleluya. Seperti di zaman dulu, di mana peristiwa sedang berlangsung Taman Eden, di zaman Lot, di zaman Nuh, di zaman Kristus, sampai dia ke zaman ini. Haleluya. Gak perlu hanya nyanyian saja, gak perlu hanya berdoa saja. Untuk apa? Gak perlu kalau hanya tidak taat kepada firman Tuhan.
penyanyi banyak, berdoa banyak. Haleluya. Farisi Saduki sangat pintar, berdoa, bernyanyi. Apalagi Judas Iskariot, dia sangat pintar. Tapi bukan. Kita mengingat Matius 7, 21 sampai 23. Aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripada aku kamu sekali pembuat kejahatan. Memangnya mereka bisa menganggarkan penyapu dan lain sebagainya, tanda-tanda air dan lain sebagainya. Kuncinya adalah mau menerima, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tetapi gadis bodoh ini bagaimana? Mereka tidak mau Roh Kudus ada di dalam mereka. Bagaimana dengan gadis bijaksana itu? Itulah yang mereka inginkan. Minyak tersebut. Mereka selalu berjaga-jaga siang dan malam, non-stop, untuk menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Ketika sang pria datang, mempelai laki-laki datang, langsung mereka bangkit, langsung menyongsong. Haleluya, glory. Sang mempelai laki-laki telah datang. Nyalakan lampumu, pelitamu. Haleluya, glory. Bukankah seperti itu di setiap zaman? Ini adalah bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di setiap zaman tersebut, dari zaman Efesus sampai Laodikia, setiap zaman ada orang percaya dan ada bintang. Dan ada utusan. Ada mediator. Haleluya. Ada rasul, ada nabi. Ada mediator. Haleluya. Glory. Untuk menyampaikan pesan terang di setiap zamannya. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi kita lihat mempelai pria datang. Itu adalah menggambarkan seruan. Itu adalah seruan. Haleluya. Seruan di zaman dulu, seruan juga dia ke zaman ini. Kristus sedang datang dan dia bangun dan mendapati bahwa dia tidak punya minyak. Haleluya. Lalu apa yang sedang berlangsung? Ketika mereka hendak mau membeli minyak, wah, pintu sudah ditutup. Halo, tolong buka kami. Kami sudah datang untuk membelikan minyak. Dari mana mereka beli minyak? Hanya satu minyak, yaitu Roh Kristus. Haleluya. Ketika mereka datang, pintu sudah ditutup, sudah telat, sudah terlambat. Itulah sebabnya dikatakan akhir zaman sama seperti di zamannya Sodom, di zamannya Lut. Haleluya. Kita lihat juga di zamannya Nuh. Ketika Nuh sudah menutup pintu bahtera tersebut. Haleluya. Glory. Dan kita sudah tahu apa artinya, dan kita sudah mengetahui Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan firman tersebut. Haleluya. Haleluya. Orang yang baik dan orang yang benar sama-sama mendapatkan hujan dan matahari. Tetapi semak duri dan rumput duri akan dibakar. Haleluya. Bagaimana dengan gandum? Mereka akan dimasukkan dalam lumbung kerajaan surga. Simpel saja, ini kita sudah mengerti. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Untuk menggenapkan Matius 5 ayat 45. Haleluya. Glory.
Ibrani 6:7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Kita lihat sama-sama juga. Hal yang sama. Ibrani 6 ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk. Haleluya. Yang berakhir dengan pembakaran. Haleluya. Jadi rumput yang berduri, semak duri yang tidak berguna akan dibakar. Tetapi sekalipun mereka sama-sama menerima berkat hujan dan matahari dan malam dan lain sebagainya. Haleluya. Itu sudah tahu. Kita sudah tahu pengertiannya tersebut. Siapakah rumput duri tersebut? Haleluya. Siapakah ilalang tersebut? Dan akan ada tanda-tanda, Lukas 21 ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi, dan bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Haleluya. Kita lihat peristiwa-peristiwa di setiap bangsa mengancam satu dan yang lain. Haleluya. Mereka merakit bom nuklir, jet-jet tempur, senjata-senjata otomatis dan rudal dan sebagainya. Kita lihat untuk apa semuanya itu, sehingga orang ketakutan. Kapan dunia ini akan berakhir? Tetapi mereka tidak pernah memandang kepada sang wajah Bapa yang surga. Haleluya. Glory. Sebagaimana malaikat sedang memandang wajah Bapa yang surga. Sibuk semuanya. Tetapi mempelai wanita, kita lihat, haleluya, sedang memandang ke depan. Kepada Kristus. Haleluya. Sekarang di zaman ini orang semakin banyak cemas, ya, ketakutan. Haleluya. Karena di berbagai tempat banyak tanda-tanda yang menandakan bahwa inilah kejaman. Haleluya, tanda terakhir dan sebagainya. Tetapi ketika Kristus turun kepada seorang nabi, dunia sedang terguncang pada waktu itu. Tetapi kita lihat selanjutnya, haleluya, orang semakin tinggi. Haleluya. Itulah sebabnya biarlah yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat. Haleluya. Kita sudah tahu pengertian apa yang dimaksudkan firman tersebut. Haleluya. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur. Di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Haleluya. Lihat, ketika orang Majus, siapa yang membawa mereka ke Betlehem, di mana Mesias telah lahir, adalah bintang. Apakah semua orang melihat bintang tersebut? Tidak. Hanya mereka yang diutus oleh Tuhan untuk ditentukan melihat pada anak domba yang telah lahir di Betlehem. Haleluya. Glory, kita sudah tahu bagaimana tentang firman tersebut. Haleluya. Supaya, Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itulah sebabnya seperti yang katakan tadi. Haleluya. Jangan seperti 5 garis bodoh. Haleluya. Supaya roh ada di dalam palungan kita. Zakaria 14 ayat 7. Tetapi akan ada suatu hari itu tidak diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Yang dimaksudkan di sini adalah ada terang di waktu senja. Itu adalah berbicara jam 6. Siapa yang menyebutkan jam 6 malam? Tidak ada.
Siapa yang menyebutkan jam 6 itu siang? Tidak ada. Itu tidak bisa disebut siang dan tidak bisa disebutkan malam. Karena itu sudah pas jam 6. Itu adalah terang di waktu senja. Ada terang. Terang itu siapa? Kristus. Telah datang membawakan terang. Haleluya. Yang dibawakan oleh seorang nabi. Sehingga nabi membawakan terang. Memberikan terang kepada mempelai wanita. Jam berapa? Jam 6. Pintu hendak sudah mau ditutup. Mempelai gadis yang bodoh itu tidak boleh lagi masuk. Tetapi kita lihat, di manakah mempelai wanita? Gadis bijaksana itu ada di dalam. Haleluya, glory. Bukankah ini kejaman? Bukankah ini ada terang di waktu senja? Terang itu adalah firman. Yang mau menerima firman, kita dalam mempelai yang sedang menerima firman tersebut. Haleluya, glory. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapakah Dia? Yesus Kristus. Markus 12 ayat 5. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kita lihat, haleluya. Tetapi jangan takut. Takutlah kepada Kristus. Siapakah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka? Haleluya. Glory. Hanya tubuh berbicara tentang dunia. Itulah yang bisa diambil oleh setan. Tetapi jiwa, jangan dicoba-coba untuk mengambil jiwa tersebut. Karena jiwa tidak boleh dibunuh. Haleluya. Glory. Untuk menutup, kita baca Keluaran 15 ayat 2 Aram. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amen. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini pembacaan kita atau pelajaran kita. Haleluya. Mazmur 137. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Dia adalah sang penyembuh yang sudah menentukan kita sebelum dasar dunia ada. Dan nama kita sudah ada dalam kitab kehidupan domba sebelum dasar dunia ada. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.